eter untuk suatu isosianat. Proses hidrolisis pada isosianat menghasilkan amida primer. Reaksi perubahan asam azida ke amina ditandai dengan hilangnya karbon. Asam azida diperlukan sebagai bahan dasar yang dapat dibuat dengan cara mereaksikan azida natrium klorida pada asam atau dengan mereaksikan asam nitrit pada asam hidrazid. Next. Adapun mekanisme dari penataan ulang Curtius yaitu azida kehilangan nitrogen molekul asam bila dipanaskan dengan pelarut inert atau ketika disinari dan terjadi pengaturan ulang pada isosianat. Reaksi mungkin terjadi melalui penataan ulang bersama tanpa melibatkan intermediat nitrin. Namun ada bukti yang mendukung keberadaan nitrin ketika azida alkil tersier mengalami penataan ulang Curtius untuk membentuk imines. Selanjutnya hidrolisis dari isosianat menghasilkan amina primer. Isosianat yang tidak stabil mengalami serangan dari air pada gugus karbonol sehingga menghasilkan asam karbamid yang terurai menjadi amina. Isosianat yang terbentuk pada awalnya bereaksi dengan alkohol membentuk ester karbamat. Hidrolisis ester karbamat menghasilkan amina. Oke, terima kasih kepada Selvia yang telah menjelaskan penataan ulang vinakol tadi. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rema. Kepada Rema dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penataan ulang yang ketiga, yaitu penataan ulang Hofmann. Nah, penataan ulang Hofmann ini sering juga dikenal dengan sintesis amina dengan penataan ulang Hofmann. Nah, di sini kita dapat melihat persamaan reaksi CH3 CH2CONH2 ditambah Br2 ditambah 4KOH menghasilkan CH3 CH2NH2 ditambah 2KBr ditambah K2CO3 ditambah 2H2O. Nah, penataan ulang Hofmann ini mengacu pada amida primer dan reaksi hipopalit natrium yang biasanya dihasilkan ialah in situ dari halogen dan natrium hidroksida. Kemudian fitur yang paling penting dari penataan ulang ini adalah bahwa amina yang terbentuk memiliki kekurangan satu atom karbon dan molekul dari amida asli. Nah, next slide. Nah, dapat kita lihat pada mekanismenya. Di sini amida diubah menjadi amina dengan satu karbon lebih sedikit melalui perlakuan dengan brom dan media basa. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi penataan ulang Hofmann. Nah, next slide. Nah, pada gambar ini kemudian amida tersebut bereaksi dengan bromin dalam media dasar membentuk N-bromoamida yang berkumpul kembali menjadi isosianat. Kemudian hidrolisis isosianat ini menghasilkan asam karbamat yang terdekarbolisasi menjadi amina. Nah, selanjutnya kita masuk kepada reaksi penataan ulang Fries. Nah, di sini reaksi penataan ulang ini dapat kita lihat ester dari fenol pada pemanasan dengan aluminium klorida anhidrat atau asam Lewis menjadi penataan ulang yang membentuk keton fenolik. Reaksi ini dikenal sebagai penataan ulang Fries. Contoh kasusnya penataan ulang fenil asetat untuk memberikan campuran ortohidroksi asetofenon dan p-hidroksi asetofenon yang dapat kita lihat pada reaksi penataan ulang di sebelah kiri. Nah, reaksi penataan ulang Fries ini terbagi atas dua. Yang pertama itu reaksi intermolekular dan reaksi intramolekular. Sebentar.
Nah, akan saya jelaskan. Nah, pada gambar pertama dapat kita lihat yang pertama itu ada reaksi intermolekuler. Nah, di sini pada reaksi intermolekuler dan intramolekuler ini, salah satu aplikasi dari penataan ulang Fries ini senyawa para tersier butil fenilbenzoat. Dapat kita lihat ya gambarnya, dilakukan dengan cara mereaksi langsung tanpa pelarut dan pelarut pada reaksi penataan ulang Fries pada para tersier butil fenilbenzoat diperlakukan katalis seperti AlCl3 yang mampu membentuk kompleks fenilaluminium diklorida sehingga terjadi pelepasan ion asilium yang dapat mengalami penataan ulang pada cincin aromatisnya. Selanjutnya, nah, yang tadi saya jelaskan dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, inilah kira-kira reaksi penataan ulangnya. Di sini AlCl3 mampu membentuk kompleks fenilaluminium diklorida. Nah, sehingga terjadi pelepasan ion asilium RCO+ yang dapat mengalami penataan ulang pada cincin aromatis. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rima yang telah menjelaskan. Selanjutnya, kemoselektivitas akan dijelaskan oleh Ripka. Kepada Ripka dipersilahkan. Ripka? Slide-nya. Maaf, ada kesalahan jaringan dari Rauda. Keluar dia. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu pada materi kemoselektivitas. Di mana kemoselektivitas ini adalah hasil preferensi dari reaksi kimia di antara serangkaian reaksi alternatif yang mungkin. Nah, kemoselektivitas juga merupakan istilah yang mengacu pada sebuah hasil preferensial dari reaksi kimia di antara serangkaian reaksi alternatif. Ini juga dapat merujuk pada reaktivitas selektif dari gugus fungsi tertentu di antara gugus fungsi lainnya.
Reaksi kemoselektivitas juga memiliki arti bahwa bereaksi hanya bereaksi dengan gugus fungsional yang dikehendaki atau gugus fungsional yang tertentu. Nah, hanya atau juga dapat hanya bereaksi sampai pada tahapan tertentu untuk menghasilkan suatu produk dengan stereokimia tertentu atau dapat disebut stereoselektif. Nah, ada 3 fakta mengenai reaksi yang melibatkan pendekatan kemoselektivitas. Yang pertama itu ada reaktivitas relatif dua gugus yang berbeda, dan yang kedua ada reaksi dari salah satu gugus yang identik, dan yang ketiga ada reaksi dari suatu gugus yang dapat bereaksi lebih lanjut. Ada beberapa panduan dalam kemoselektivitas. Yang pertama itu ada jika sebuah molekul terdiri dari dua gugus fungsi yang berbeda kereaktifannya, maka gugus yang lebih reaktif akan selalu dapat direaksikan. Misalnya pada reaksi paracetamol. Nah, yang kedua itu ada satu gugus fungsi yang identik kemungkinan bereaksi jika produk tersebut kurang reaktif. Dan yang ketiga ada metode yang lebih baik dengan kedua gugus fungsi yang identik menggunakan turunan yang hanya dapat bereaksi satu kali. Nah, selanjutnya itu ada ketika suatu gugus fungsi dapat bereaksi 2 kali, maka materi awal dan produk pertama akan bersaing dengan reagennya. Dan yang terakhir yaitu ada ketika dua gugus mirip tapi tidak identik sebagaimana pada senyawa, maka harus berusaha untuk menghindari salah satu bereaksi tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, demikianlah presentasi kelompok 5 mengenai reaksi kimia organik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.